Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja LPTK Universitas Patimura Ambon. Perkenalkan, nama saya Suryanti Taib SPD. Saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023. Program studi Pendidikan Geografi di LPTK Universitas Patimura Ambon. Pada hari ini, Selasa tanggal 5 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja tempat saya bertugas, yaitu SMA YPK Fakfak Provinsi Papua Barat, di kelas 11 IPS 1 dengan materi jenis dan karakteristik bencana, menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Oke, silakan duduk kembali. 11 IPS 1 hari ini sehat? Masih semangat? Oke, berjumpa lagi dengan Ibu Sur hari ini. Kita ketemu dengan mata pelajaran geografi. Oke, sebelum mengawali pembelajaran kita pada hari ini, silahkan ketua kelas memimpin kita dalam doa. Oke, amin. Sebelum lanjut, Ibu mau, coba kalian semua berdiri. Ibu mau mengecek kerapian dan kebersihan kelas. Bajunya yang kalau masih di luar, yang belum rapi, silahkan dirapikan. Oke, silahkan duduk. Oke, Ibu absen dulu. Selain dari 4 orang itu, semuanya hadir? Oke. Yan, Simeon, Yan, keterangan apa? Oke. Simeon? Izin. Hari dan Teddy Alpa? Iya. Oke, jadi Ibu berharap yang hadir hari ini tetap mempertahankan kalian punya kehadiran di sekolah. Kemudian yang sakit, kita doakan supaya mereka diberikan kesembuhan agar tetap bisa kembali dan hadir ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran seperti biasa. Oke, sebelum kita lanjut, kita pembiasaan dulu setiap hari, setiap pagi kita menyanyikan lagu Mars YPK. Oke, diharapkan semua berdiri. Delapan Maret 1962, hari lahir kita di dalam Papua, untuk cinta bersama, jaya beda dan masa, matahari indah suci mulia, ayo bangga menuju samudra, maju terus pantang mundur karena gelora, cerdas yang putra putri, kokoh berduri kawan. Jadilah
Oke, baik. Terima kasih. Silahkan duduk. Sebelum kita lanjut ke materinya, Ibu akan memberikan pertanyaan dulu. Kira-kira, apakah kalian pernah mengalami yang namanya gempa? Kemudian apa yang kalian lakukan? Kira-kira pada saat gempa itu terjadi? Kan diri dengan cara berlari. Ya, jadi yang paling aman itu bisa melindungi diri dengan masuk berlindung di bawah meja, atau kalau tidak lari ke luar ruangan. Oke. Selain gempa, kira-kira apa saja jenis-jenis bencana alam yang kalian ketahui? Ya, longsor, tsunami, kemudian angin puting beliung, apa lagi? Gunung Merapi, ya itu jenis-jenis bencana alam. Nanti kita akan materi berikut ini, selanjutnya itu kita akan berbicara tentang, jadi bencana itu bukan hanya bencana alam, ada non alam, ada bencana sosial. Oke. Jadi materi kita hari ini kita masuk pada bab yang ketiga, yaitu mitigasi bencana alam. Oke, untuk submaterinya yaitu jenis-jenis dan karakteristik bencana alam dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Oke. Untuk kompetensi dasar pada materi kita hari ini yaitu pengetahuannya itu untuk menganalisis jenis penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal dan pemanfaatan teknologi modern. Kemudian untuk keterampilannya membuat sketsa, kemudian denah dan atau peta potensi bencana wilayah setempat serta strategis mitigasi berdasarkan peta tersebut. Oke, untuk indikator pencapaian kompetensi pengetahuannya, yang pertama itu menentukan jenis bencana alam berdasarkan gambar fenomena alam. Kemudian yang kedua menganalisis bencana alam berdasarkan faktor penyebabnya, dan untuk keterampilannya menunjukkan hasil diskusi bencana alam berdasarkan faktor penyebabnya. Oke. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menentukan jenis bencana alam berdasarkan gambar fenomena alam dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui penggunaan model problem based learning dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis bencana alam berdasarkan penyebabnya dengan benar. Dan yang ketiga, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui metode presentasi, peserta didik dapat menunjukkan hasil diskusi bencana alam berdasarkan faktor penyebabnya dengan baik dan benar. Untuk teknik pelaksanaan pembelajaran hari ini, Ibu menggunakan model pembelajaran problem based learning. Oke, untuk pembelajaran problem based learning ini dia memiliki 5 sintak. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Kemudian mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, kemudian membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Yang keempat itu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, sedangkan untuk teknik penilaian di sini, Ibu akan menilai itu 3 penilaian. Ada penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Oke. Oke. Kita masuk pada kegiatan inti kita yang pertama, sintak pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Oke, seperti yang kalian lihat, ini adalah data dari BNPB untuk bencana yang terjadi di Indonesia pada tahun 2021. Total bencananya itu sebanyak 5.402, itu di seluruh Indonesia. Dengan gempa bumi
sebesar 24 kejadian. Erupsi gunung api 1, ada lagi karhutla. Karhutla itu apa? Kebakaran hutan. Itu sebanyak 579. Yang paling banyak itu adalah banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrim sebanyak 1000 lebih. Itu data BNPB pada tahun 2021. Oke. Untuk tahun 2022, alhamdulillah dia menurun. Tapi namanya bencana alam kan kita tidak tahu toh. Oke, untuk di tahun 2022 dia menurun hingga ke jumlah 3038. Nah, untuk tahun 2022 kemarin erupsi gunung berapi itu alhamdulillah tidak ada. Yang paling besar itu adalah banjir. Oke, itu adalah data BNPB untuk bencana yang terjadi di Indonesia 2 tahun terakhir, yaitu 2021 dan 2022. Oke, kira-kira apa itu bencana? Jadi, bencana kalau menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian kegiatan yang disebabkan oleh bencana fenomena alam. Oke. Nah, jenis-jenis bencana sendiri itu dibagi menjadi 3. Ada bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh fenomena alam. Oke. Sedangkan kalau untuk jenis-jenis bencana alam sendiri ada bencana alam geologi, hidrometeorologi, dan eksterestrial. Nah, kalau untuk bencana alam geologi, itu dia terjadi karena pengaruh dari geologi berupa gerakan lempeng tektonik. Nah, bencana alam geologi itu meliputi yang pertama, gempa bumi, kemudian ada gunung meletus, kemudian tsunami, dan ya, tanah longsor. Oke. Selanjutnya ada bencana alam hidrometeorologi. Kalau dari namanya hidrometeorologi berarti dia berkaitan dengan hujan dan cuaca. Hidro berarti air. Kalau meteorologi itu biasa dengan cuaca. Oke, kalau untuk yang bencana alam hidrometeorologi itu dia meliputi apa? Yang pertama, banjir. Yang kedua, angin puting beliung. Yang ketiga, kekeringan atau kemarau. Dan yang keempat, kebakaran hutan. Oke. Nah, yang kelima, bencana alam ekstraterestrial. Apa itu bencana alam ekstraterestrial? Yaitu bencana alam yang disebabkan oleh benda-benda langit seperti meteor yang jatuh menghantam bumi. Ya. Oke, kita sudah bahas tentang bencana alam, kemudian kita masuk ke bencana non-alam. Untuk bencana non-alam itu dia merupakan bencana tapi tidak disebabkan oleh alam. Contohnya apa? Kemarin kita COVID, ya toh? Itu merupakan bencana non-alam. Kemudian ada wabah penyakit, epidemi, dan kegagalan teknologi. Nah, sedangkan untuk bencana yang terakhir yaitu bencana sosial. Kalau bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau contohnya apa? Kerusuhan masuk tidak? Kerusuhan terus mengakibatkan korban jiwa. Ya, itu contohnya dari bencana sosial. Oke, mengapa Indonesia rawan akan bencana? Ada yang tahu? Oke, jadi agar mengetahui kenapa sampai Indonesia itu dia rawan akan bencana, kita lihat video pembelajaran berikut ya.
Halo semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kekayaan alam berlimpah. Dan Indonesia juga terkenal sebagai negara yang sering terkena imbas bencana alam atau rawan akan bencana. Ada banyak alasan yang menyebabkan Indonesia menjadi rawan bencana. Berikut, 5 penyebab Indonesia rawan bencana. 1. Cincin api Pasifik. Indonesia masuk dalam jalur cincin api Pasifik dan hal ini membuat Indonesia memiliki banyak gunung api. Ada sekitar 139 gunung api yang berlokasi di wilayah Indonesia dan semua gunung api memiliki keunikannya masing-masing. Dengan banyaknya gunung api, maka seringkali terjadi fenomena erupsi vulkanik yang terjadi di Indonesia dan hal ini membuat pergerakan dasar bumi menjadi lebih aktif. Tak heran banyak sekali gempa bumi dan letusan gunung berapi muncul di Indonesia dan menghasilkan banyak sekali kerugian bagi masyarakat Indonesia. 2. Sabuk Alpit. Sabuk Alpit adalah laur gempa paling aktif nomor 2 di dunia dan hal ini menyebabkan terjadinya banyak gempa di Indonesia. Setiap bencana yang terjadi memiliki gerak relatif yang bervariasi dan menimbulkan kerusakan yang berbeda-beda. 3. Lempeng dunia. Indonesia berada pada 3 lempeng aktif yaitu Indo-Australia dari bagian selatan, Eurasia dari bagian utara, dan Pasifik dari bagian timur. Mitigasi bencana menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk meminimalisir bencana dan dari kondisi Indonesia yang berada di antara 3 lempeng dunia membuat munculnya beberapa gunung berapi, gempa bumi ataupun tsunami. Berbagai kejadian alam ini berpotensi terus terjadi di Indonesia dan menjadi sebuah hal yang merugikan bagi anggota masyarakat. 4. Iklim tropis. Indonesia adalah negara dengan iklim tropis dan ada berbagai dampak buruk iklim tropis yang banyak terjadi di Indonesia, karena curah hujan yang tinggi seringkali memicu berbagai bencana alam. Dengan curah hujan yang tinggi, tentu sangat mudah timbulnya pelapukan pada tanah dan hal ini memicu bencana alam. 5. Batas konvergen. Batas ini menjadi batas antara lempeng Sunda dan lempeng Indo-Australia. Pulau yang berada pada batas konvergen adalah Pulau Sumatera dan batas konvergen memicu berbagai bencana alam yang terjadi di Indonesia. Indonesia pernah mengalami berbagai tsunami yang dahsyat seperti tsunami Aceh dan tsunami Pangandaran. Demikian penjelasan mengenai penyebab Indonesia rawan bencana. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya dari Halo Edukasi. Oke, jadi itu video pembelajaran kenapa sampai Indonesia itu rawan akan bencana. Oke, setelah ini Ibu akan membagikan kalian ke dalam kelompok dan kalian akan mendiskusikan kira-kira kenapa sampai Indonesia itu rawan akan bencana. Oke. Sebelumnya Ibu bagi dulu kelompoknya, kita dengan cara berhitung saja ya. Tetap 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jadi setelah sampai di orang keempat berarti yang baru mulai dengan 1. Oke, kita mulai dengan Hizkia. 4, 3, 4, 1. Oke, semua sudah gabung dengan kelompoknya? Oke, kelompok 1. Kelompok 2 tentang tsunami. Kelompok 3 tanah longsor. Dan kelompok 4 gunung meletus. Oke. Kalian lihat, kalian punya LKPD masing-masing. Sesuai dengan kelompok, untuk kelompok 1 kalian akan mencari informasi tentang gempa bumi. Kemudian kelompok 2 tentang tsunami. Dan kelompok 3 itu tanah longsor, dan kelompok 4 gunung meletus. Oke, ambil. Untuk sumber belajar, silakan kalian ambil dari buku paket kalian. Bisa dari internet, silakan scroll internet.
untuk mencari informasi dalam rangka mengerjakan kalian punya LKPD. Sudah? Jangan lupa tuliskan nama kelompok beserta anggota-anggota kelompoknya. Oke, kelompok 3. Maria. Masing-masing kelompok itu memang ada 4 pertanyaan dengan bencana alam yang berbeda-beda. Jadi ini kan yang pertama itu kira-kira apa sampai ini kan setelah lihat video tadi, apa sampai di Indonesia itu sering terjadi bencana. Terus lanjut lagi yang di kedua itu kira-kira kenapa sampai gempa bumi itu gempa bumi yang di Cianjur itu kira-kira apa penyebabnya. Jadi yang kalian cari itu tentang gempa bumi yang terjadi di Cianjur. Kalian cari gempa, ikut sesuai yang diperintahkan, ikut yang sesuai soal. Karena kan ditanyakan adalah gempa bumi Cianjur. Nah, setelah itu baru analisis dia punya dampak. Kira-kira gempa Cianjur itu dampaknya apa? Apakah memakan korban jiwa atau kerusakan atau apa? Baru lanjut ke soal yang keempat. Oke. Timotius waktu diskusi selesai, semuanya sudah selesai? Oke, siap. Kita masuk ke sintak ke-4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Oke, jadi Ibu minta berurutan ya dari kelompok 1 dulu yang maju presentasi, kemudian kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, kelompok 1 silahkan maju. Jadi soal yang pertama itu, Indonesia sering mengalami bencana alam karena letak geografisnya yang berada di wilayah cincin api Pasifik. Cincin api Pasifik merupakan daerah di sekitar Samudra Pasifik yang rentan terhadap aktivitas seismik dan vulkanik. Beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia sering mengalami bencana alam meliputi yang pertama adalah gempa bumi. Indonesia berada di pertemuan 3 lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Seringkali terjadi gesekan antara lempeng yang menyebabkan gempa bumi. Gempa bumi Cianjur terjadi hari Senin 21 November 2022 pukul 12.15 di Kabupaten Cianjur berkekuatan 5,6 SR. Faktor penyebab terjadinya gempa Cianjur, penyebab gempa Cianjur diduga akibat dari pergerakan sesar Cimandiri. Soal yang ketiga, berdasarkan diskusi kelompok yang dilakukan, analisis dampak yang ditimbulkan akibat gempa bumi. Dampak dari bencana gempa Cianjur adalah kerusakan ribuan bangunan baik itu rumah maupun fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit. Soal yang keempat, berdasarkan hasil diskusi kelompok yang dilakukan, uraikan solusi yang relevan mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana gempa bumi. Jawabannya, sebagai upaya agar penanganan dampak gempa bumi Cianjur lebih efektif, kegiatan tanggapan darurat bencana dengan rehabilitas dan rekonstruksi akan dilakukan secara simultan. Sekian, terima kasih. Oke, jadi itu presentasi dari kelompok 1. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk kelompok 2 dengan jenis
bencana alam yaitu bencana alam tsunami. Oke. Berdasarkan hasil diskusi kelompok yang dilakukan, uraikan solusi yang relevan mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana tsunami. Sebagai langkah persiapan yang harus dilakukan adalah nomor satu, persiapkan rencana yang penyelamatan untuk menghadapi risiko tsunami. Kedua, lakukan simulasi penyelamatan diri dengan latihan evakuasi dan menyelamatkan diri bila tsunami terjadi. Oke. Jadi itu hasil presentasi dari kelompok 2. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Silahkan kembali ke tempat. Oke, silahkan kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Berdasarkan gambar dan video yang telah disajikan, jelaskan mengapa Indonesia sering mengalami bencana alam. Selain karena letak geografisnya di Ring of Fire, Indonesia sering mengalami bencana alam karena faktor iklim tropisnya. Iklim ini menyebabkan cuaca ekstrim seperti siklus tropis, angin topan, dan gelombang panas. 4. Mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana tanah longsor. Sementara itu, untuk mencegah atau memitigasikan potensi tanah longsor di masa yang akan datang. Oke, jadi itu tadi presentasi yang telah dilakukan oleh kelompok 3. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Oke, kelompok 4 silakan mempresentasikan hasil diskusi kalian tentang Gunung Merapi. Nomor 1, berdasarkan gambar dan video yang telah disajikan, jelaskan mengapa Indonesia sering mengalami bencana alam. Indonesia sering mengalami bencana alam dikarenakan kombinasi beberapa faktor, termasuk salah satunya letak geografis di cincin api Pasifik dan iklim tropis dan musim hujan. Nomor 2, carilah informasi yang relevan mengenai letusan Gunung Merapi, Sumatera Barat. Analisis faktor penyebab terjadinya bencana tersebut. Penyebab terjadinya letusan Gunung Merapi, Ketua Pos Pengamatan Gunung Api Merapi Ahmad Rifandi buka suara soal letusan Gunung Merapi yang disebut terjadi secara tiba-tiba. Ia menjelaskan erupsi gunung api terkadang juga dipicu oleh kondisi bawah permukaan yang terjadi secara tiba-tiba. Berdasarkan diskusi kelompok yang dilakukan, analisis dampak yang ditimbulkan akibat letusan gunung api, salah satunya adalah sejumlah pendaki gunung meregang nyawa, terjadinya banjir di beberapa titik sungai, abu vulkanik warnai langit dan ganggu rute penerbangan. 4. Air di gunung, sungai hulu tercemar. Nomor 4. Berdasarkan hasil diskusi kelompok yang dilakukan, uraikan solusi yang relevan mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana letusan gunung api. Untuk mengurangi dampak dari kejadian letusan gunung berapi, pemerintah melakukan kegiatan preventif berupa pemantauan aktivitas gunung api selama 24 jam menggunakan alat pencatat gempa, seismograf. Sekian hasil diskusi kami kelompok 4, waktu dan tempat kami kembalikan kepada Ibu Guru. Oke, jadi kelompok 4 telah mempresentasikan mereka punya hasil diskusi. Kita beri aplaus untuk kelompok 4. Oke, jadi dari hasil diskusi yang telah kalian presentasikan, baik dari gempa bumi, kemudian gunung meletus, atau gunung Merapi, kemudian tsunami, dan tanah longsor, semua itu adalah bencana jenis-jenis bencana alam. Nah, kenapa sampai sering terjadi bencana alam atau gempa bumi di Indonesia? Itu karena Indonesia itu dia merupakan daerah pertemuan 3 lempeng. Yang pertama lempeng Indo-Australia, kemudian lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia. Nah, itulah kenapa sering terjadi gempa, karena adanya pertemuan dari ketiga lempeng tersebut. Nah, dan yang terakhir tanah longsor. Tanah longsor itu biasa terjadi karena adanya intensitas hujan yang berlebihan. Oke. Oke, 10 menit dari sekarang.
Masing-masing kerja, jangan lupa tulis nama. Oke, selesai. Waktu sudah selesai. 10 menit telah berlalu. Dikumpulkan. Oke, jadi kita sudah ada di akhir pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu ingin bertanya dulu. Kira-kira apa yang kalian dapat atau peroleh dengan kita punya pembelajaran hari ini? Terkait dengan materi mitigasi bencana alam dengan submaterinya jenis dan karakteristik bencana alam. Ada yang mau menjawab? Oke, Janet silahkan. Jadi pada pembelajaran hari ini saya bisa tahu saja jenis bencana alam dan cara mengantisipasi bila terjadi bencana alam. Oke, jadi jawaban Janet hari ini setelah melalui proses pembelajaran hari ini berarti dia jadi tahu jenis-jenis bencana alam itu apa-apa saja. Jadi mungkin yang tadinya kita hanya tahu bencana alam itu hanya gempa, longsor, gunung Merapi, padahal ada juga bencana-bencana yang lain. Jadi bukan hanya bencana alam ya, ada bencana non alam dan bencana sosial. Oke, ada yang lain? Oke. Jadi dengan pembelajaran hari ini kami dapat mengerti apa saja penyebab dan terjadinya bencana, baik bencana alam, non-alam, dan bencana sosial. Oke, jadi seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi ya, jadi dengan pembelajaran ini berarti kita mengetahui apa-apa saja jenis-jenis bencana. Oke, pembelajaran kita berakhir sampai sini, namun sebelumnya Ibu akan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Kita akan ada di materi tentang mitigasi bencana. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Sebelum Ibu menyelesaikan pertemuan kita, silahkan Ketua Kelas memimpin kita di dalam doa. Amin. Oke, setelah ini pembelajaran kalian, pembelajaran apa? Mata pelajaran apa? Bahasa Inggris. Oke. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan mata pelajaran yang sama dengan materi tindakan mitigasi bencana. Salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi, Ibu Guru. Oke, selamat pagi.